semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi pemanfaatan sistem informasi geografis dalam analisis sebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Diduga COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Menurut WHO, penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan menyebar keluar wilayah Wuhan dan negara lain. Bencana non-alam ini bukan pertama kalinya dihadapi negara-negara di dunia. Sejarah mencatat pernah ada sebelumnya beberapa virus yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani, seperti virus Ebola, SARS, H5N1 atau flu burung, HIV, MERS, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. 3 bulan kemudian, tepatnya pada Maret 2020, sudah dipastikan 65 negara dengan 90.308 telah terjangkit virus COVID-19. Angka kematian di dunia mencapai 3.087 atau sekitar 2,3%. Sementara itu, khusus di kota Wuhan, angka kematian terjadi sebanyak 4,9%, di Provinsi Hubei sebanyak 3,1%, sedangkan di provinsi lain di Cina sebanyak 0,16%. Untuk di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali diketahui sejak awal bulan Maret 2020. Jakarta menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia, disusul kota-kota besar lainnya. Pemerintah, kementerian, lembaga, dan institusi pendidikan serta masyarakat berusaha untuk menahan dan mencegah penyebaran virus ini menjadi lebih masif dan berimplikasi luas. Pemerintah Indonesia langsung menindaklanjuti dengan memberlakukan kebijakan social distancing selama 14 hari untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Dampak dari adanya COVID-19 menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi merosot, menjatuhkan nilai tukar rupiah, harga barang naik terutama alat-alat kesehatan. Hal ini juga berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Penanggulangan ekstrim seperti lockdown suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Nah, ketika kasus COVID-19 ini sudah semakin menggila, butuh peran serta semua elemen bangsa untuk menyelesaikannya. Bukan hanya tenaga medis yang berada di ujung tombak sekaligus paling sering menjadi korban karena kena ujung tombak itu sendiri, tetapi semua warga negara wajib berperan serta dalam penanggulangan ini. Selain melibatkan tenaga medis dan ahli kesehatan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan peran serta ahli lain, termasuk ahli geografi. Geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Konsep regional dalam geografi mempelajari gejala geografi dalam interrelasi dan interaksi keruangannya berdasarkan kerangka penyebarannya, kejadiannya, dan perkembangannya di permukaan bumi. Penyebab gejala dalam ruang tidak dipelajari secara individual, melainkan dikaji dalam hubungan satu sama lain sebagai suatu sistem keruangan. Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, geografi juga mengembangkan suatu sistem informasi dari yang konvensional ke dalam penyajian mutakhir dalam bentuk teknologi sistem informasi geografis sebagai bagian dari sains informasi geografi. Sistem informasi geografis atau sering disingkat dengan SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang direkam oleh penginderaan jauh. Pengolahan dan manipulasi data tersebut untuk memperoleh informasi geografi. Informasi yang direkam penginderaan jauh dapat dikoreksi saat pengolahan dalam sistem informasi geografis.
Nah, hasil dari kerja penginderaan jauh dan sistem informasi geografis akan disajikan dalam bentuk peta. Peta menggambarkan informasi spasial yang sebelumnya data diperoleh dari perekaman penginderaan jauh, kemudian diolah dengan sistem informasi geografis. Informasi-informasi yang diperoleh dari penginderaan jauh berupa informasi yang masih mentah dan masih menggambarkan objek di permukaan bumi mirip dengan aslinya. Salah satu fungsi SIG yaitu mengubah objek-objek tersebut untuk dijadikan simbol-simbol yang dipresentasikan di peta. Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis memungkinkan proses analisis dan penyusunan zonasi penyebaran sampai penyajiannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan menampilkannya secara online. Untuk itu, pemanfaatan SIG dalam analisis sebaran COVID-19 antara lain menyediakan informasi tentang penyebaran virus secara update, di mana SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan penanganan penyebaran virus bagi kesehatan di masyarakat. Misalnya, LAPAN berkoordinasi dengan gugus tugas untuk mengkaji kebutuhan info geospasial berbasis penginderaan jauh yang bisa diintegrasikan dengan data yang sudah ada. Terdiri dari pembaharuan data kasus pasien corona di Indonesia, lokasi laboratorium, rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan, distribusi positif virus corona, mobilitas infrastruktur, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara jumlah masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Selain itu, SIG juga dapat mengawasi dan menganalisis penyebaran virus yang tinggi. SIG mampu mengidentifikasi kemana kemungkinan penyakit selanjutnya akan menyebar, sehingga suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi resiko terdampak penyakit tersebut. Situs penyedia layanan ini misalnya situs resmi dari WHO. Kemudian, SIG mampu menginvestigasi masalah serta resiko penyebaran virus yang tanggap darurat di masyarakat, di mana SIG dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada jumlah terpapar COVID-19 di masyarakat. Selain itu, SIG juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara, data penguraian cahaya, dan penyebarannya. Kemudian, SIG juga dapat membantu memonitor status kesehatan masyarakat dan memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Dengan SIG, peta status kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk perencanaan program penanganan cepat bagi penanggulangan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut, misalnya peta sebaran terpapar virus corona. Selain itu, SIG juga dapat membantu menanggulangi terpapar virus dengan membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca selesainya musibah penyebaran virus, misalnya mengidentifikasi populasi rentan pasca penyebaran virus. Yang terakhir, SIG dapat membantu menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan dampak sosial serta ekonomi, di mana menggambarkan dampak akibat penyebaran virus pada daerah dengan model klaster untuk penanganan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Geografi sebagai cabang ilmu yang sudah mapan telah terbukti kemantapan konsep, pengertian, pendekatan, analisis, dan aplikasinya bagi pembangunan di Indonesia. Teknologi informasi geografi telah menghasilkan data geospasial yang semakin berkembang dalam hal teknik dan aplikasinya untuk mendukung upaya mitigasi tanggap bencana di Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pemanfaatan sistem informasi geografis dalam analisis sebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.